Pada tahun 1971, wajah Sungai Ciliwung masih memantulkan sisi Jakarta yang nyaris terlupakan hari ini. Jauh sebelum bantaran sungai dipenuhi tembok beton, deretan rumah padat, dan tumpukan sampah plastik, aliran Ciliwung menghampar sebagai jalur air alami yang dikelilingi rumpun bambu lebat serta kebun hijau yang membentang dari selatan hingga utara. Sungai itu bukan hanya saluran air, melainkan urat nadi kehidupan yang menyatu dengan alam dan tradisi masyarakat di sekitarnya. Air Ciliwung mengalir dari mata air pegunungan Bogor, tepatnya dari kawasan Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Dari sana, sungai membelah wilayah Bogor, Depok, hingga memasuki pinggiran Jakarta seperti Tanjung Barat dan Pasar Minggu sebelum akhirnya bermuara di Teluk Jakarta. Pada awal dekade 1970-an, sebagian besar sempadan sungai masih terlindungi vegetasi alami. Rumpun-rumpun bambu tumbuh rapat di tepian, membentuk lorong hijau yang menaungi aliran air. Bambu pada masa itu bukan sekadar tanaman liar penghias bantaran. Ia adalah benteng alami, penahan kehidupan sungai. Akar serabutnya mencengkeram tanah dengan kuat, menjaga tepian Ciliwung agar tidak longsor ketika debit air meningkat saat musim hujan. Rumpun bambu juga berfungsi sebagai penyerap air alami dalam jumlah besar, membantu menahan limpasan air sebelum Jakarta berubah menjadi kota beton yang padat bangunan. Di sela rimbunnya kebun bambu, hidup berbagai satwa yang kini nyaris mustahil ditemukan di ibu kota, mulai dari monyet ekor panjang, biawak, ular air, hingga aneka burung liar. Keasrian itu terekam dalam berbagai arsip visual awal 1970-an. Salah satu dokumentasi penting memperlihatkan tumpukan bambu besar di tepi Sungai Ciliwung yang dipanen warga sekitar. Pada masa itu, bambu menjadi komoditas penting masyarakat pinggir sungai. Batangnya dipakai sebagai bahan bangunan rumah, pagar, rakit, hingga dijual ke wilayah hilir Jakarta. Sungai Ciliwung sendiri masih cukup bersih untuk dilayari dan dimanfaatkan sehari-hari. Di atas aliran sungai itulah rakit-rakit bambu raksasa menjadi pemandangan umum. Puluhan batang bambu diikat memanjang, lalu dihanyutkan dari kawasan Bogor menuju Jakarta. Para pengemudi rakit yang dikenal sebagai tukang rakit mengendalikan susunan bambu itu melewati tikungan sungai, pusaran arus, dan jembatan-jembatan kecil dengan keterampilan tinggi. Namun, bagi masyarakat Ciliwung tempo dulu, kemampuan fisik saja tidak cukup untuk menaklukkan sungai. Di balik perjalanan rakit bambu itu, tersimpan dunia kepercayaan yang sangat kuat. Sungai dianggap memiliki penghuni tak kasat mata dan kekuatan gaib yang harus dihormati. Karena itulah, sebelum rakit dihanyutkan, bambu-bambu tersebut terlebih dahulu dijampi-jampi dalam sebuah ritual adat. Prosesnya dimulai sejak penebangan bambu di kawasan hulu. Bambu petung pilihan ditebang pada hari tertentu yang dianggap baik menurut penanggalan Jawa atau Sunda. Setelah dirakit, seorang tetua adat atau dukun air akan datang memimpin ritual penjampian. Doa-doa dan mantra dibacakan sambil menaburkan air bunga atau membakar kemenyan kecil di atas rakit. Bagi para tukang rakit, ritual itu memiliki tujuan yang sangat penting. Pertama, untuk menjinakkan arus Ciliwung yang terkenal memiliki lubuk dalam dan pusaran berbahaya. Dengan penjampian, rakit dipercaya menjadi lebih ringan dan mudah dikendalikan. Kedua, sebagai bentuk permisi kepada penghuni gaib yang diyakini menjaga tikungan-tikungan sungai. Dan ketiga, untuk melindungi keselamatan para pengemudi rakit yang harus menempuh perjalanan berhari-hari dari Bogor ke Jakarta. Sepanjang perjalanan, ada pula pantangan yang tidak boleh dilanggar.
Para tukang rakit dilarang berkata kasar, menyombongkan diri, atau menertawakan tempat-tempat tertentu di sepanjang sungai. Mereka percaya pelanggaran kecil dapat membuat rakit tersangkut secara misterius, ikatan bambu terlepas sendiri, bahkan menimbulkan kecelakaan di tengah arus deras. Karena itu, perjalanan rakit bambu selalu disertai persinggahan di titik-titik yang dianggap keramat. Salah satunya adalah Kedung Badak di Bogor, sebuah pusaran air yang dipercaya memiliki penguasa sungai. Di tempat ini, tukang rakit biasanya melempar daun sirih dan uang logam sebagai simbol permisi agar perjalanan berjalan lancar. Perhentian berikutnya berada di Lubuk Depok, kawasan sekitar Jembatan Panus Lama. Meski arusnya tampak tenang, bagian sungai ini terkenal sangat dalam dan sering dianggap angker. Para tukang rakit akan menepi sejenak sambil membakar kemenyan kecil di ujung rakit untuk menghalau gangguan makhluk halus yang dipercaya menghuni dasar sungai. Menjelang masuk wilayah Jakarta, mereka kembali berhenti di kawasan yang dikenal sebagai Kramat Pangeran Jagadita di sekitar Bukit Duri dan Kampung Melayu. Disinilah doa keselamatan terakhir dipanjatkan agar rakit tidak kandas, menabrak tiang jembatan, atau terbalik sebelum bambu berhasil dijual di hilir. Tradisi itu memperlihatkan bagaimana masyarakat Ciliwung tahun 1971 hidup dengan penghormatan besar terhadap alam. Sungai bukan hanya ruang ekonomi, melainkan bagian dari dunia spiritual yang diyakini memiliki keseimbangan tersendiri. Namun, wajah Ciliwung mulai berubah cepat memasuki pertengahan 1970-an hingga dekade 1980-an. Urbanisasi besar-besaran mendorong tumbuhnya permukiman padat di sepanjang bantaran sungai. Rumpun bambu yang dulu menjadi penahan alami satu persatu ditebang dan digantikan bangunan permanen. Tanah lunak yang sebelumnya menyerap air berubah menjadi permukaan keras tertutup semen. Ketika akar-akar bambu hilang, erosi mulai menggerus tepian sungai. Jalur air menyempit, sedimentasi meningkat, dan sampah mulai memenuhi aliran. Sungai yang dahulu menjadi sahabat ekologis perlahan berubah menjadi sumber banjir musiman bagi Jakarta. Profesi tukang rakit bambu pun ikut lenyap ditelan zaman. Pembangunan jembatan beton, pendangkalan sungai, serta modernisasi transportasi membuat rakit bambu tak lagi memiliki ruang di Ciliwung. Bersamaan dengan itu, ritual penjampian, pantangan sungai, dan kisah-kisah mistis para pengemudi rakit perlahan menghilang dari ingatan generasi baru. Kini, pemandangan hijau Ciliwung tahun 1971 tinggal menjadi potongan sejarah yang nyaris terlupakan. Namun, di balik nostalgia itu tersimpan pelajaran penting. Dahulu, sungai dijaga oleh alam dan dihormati manusia. Ketika rumpun bambu ditebang dan hubungan manusia dengan sungai terputus, Ciliwung kehilangan keseimbangannya. Dan mungkin di tengah upaya memulihkan sungai hari ini, jejak-jejak lama itu justru kembali mengingatkan bahwa alam pernah memiliki caranya sendiri untuk menjaga Jakarta.
Nggak bisa sih barangnya. Barangnya bagus itu mah.
airnya sedikit, airnya sat, mahal. Bagus ya bambunya ya, cara bagus ya, cuma saya bayar 3.000 dah. Salam ya. Tahun 1971 menjadi salah satu titik penting dalam sejarah perkembangan Jakarta. Di bawah kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin, ibu kota mulai bertransformasi dari kota peninggalan kolonial yang tertinggal menjadi metropolitan modern dengan wajah baru. Berbagai proyek pembangunan dijalankan secara agresif, mulai dari pembenahan infrastruktur, penataan ruang kota, hingga pembangunan fasilitas publik yang mengubah kehidupan masyarakat Jakarta secara perlahan namun nyata. Pada masa itu, Jakarta masih jauh dari gambaran kota padat dan macet seperti sekarang. Di sepanjang koridor utama kota, masih banyak terlihat lahan hijau dan pepohonan rindang yang membuat suasana Jakarta terasa teduh dan sejuk. Kendaraan yang mendominasi jalanan pun mencerminkan suasana kota era 1970-an. Mobil-mobil sedan klasik buatan Amerika dan Eropa melintas berdampingan dengan sepeda motor Vespa, bus kota berbentuk kotak, serta oplet, angkutan umum khas Jakarta yang berasal dari mobil Morris atau Austin yang dimodifikasi. Sementara itu, becak masih menjadi alat transportasi favorit masyarakat untuk perjalanan jarak dekat di kawasan permukiman, meski keberadaannya mulai dibatasi di jalan-jalan protokol demi mendukung citra kota modern. Sementara itu, kelompok sandiwara Sunda Miss Cici, salah satu kelompok seni panggung legendaris yang telah menghidupkan dunia hiburan Jakarta sejak masa Hindia Belanda. Selama puluhan tahun, denyut kehidupan kelompok ini berpusat di sebuah kompleks yang dikenal masyarakat sebagai Asrama Miss Cici di kawasan Kramat Raya. Tempat ini bukan hanya gedung pertunjukan, melainkan ruang hidup bersama yang menjadi pusat tumbuhnya tradisi seni Sunda di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Kompleks tersebut berdiri di atas lahan yang cukup luas dan menampung berbagai fasilitas penting bagi keberlangsungan kelompok sandiwara itu. Di dalamnya terdapat gedung pertunjukan tempat mereka mementaskan lakon-lakon horor, komedi, roman, hingga cerita sejarah. Di bagian lain berdiri asrama para pemain yang dihuni aktor, aktris, pemusik, kru panggung, beserta keluarga mereka. Selain itu, tersedia pula ruang latihan yang digunakan untuk menggodok naskah dan membentuk gaya akting khas Miss Cici yang ekspresif dan dekat dengan penonton. Asrama ini menjadi ruang komunal yang unik. Para seniman hidup berdampingan dalam satu lingkungan, berbagi pengalaman, sekaligus mewariskan tradisi lisan, bahasa Sunda, teknik bermain, dan disiplin panggung dari generasi tua kepada generasi muda. Di tempat inilah kebudayaan Sunda bertahan dan terus hidup di tengah arus modernisasi Jakarta. Namun, tahun 1971 membawa perubahan besar bagi kelompok sandiwara tersebut. Pada masa itu, salah satu lakon horor paling terkenal mereka, Beranak Dalam Kubur, diadaptasi ke layar lebar dan meraih sukses besar dalam perfilman nasional. Adaptasi ini menunjukkan besarnya pengaruh panggung Miss Cici terhadap perkembangan budaya populer Indonesia. Di balik keberhasilan itu, kelompok ini justru menghadapi krisis besar. Setelah wafatnya Abu Bakar Bafaki, tokoh penting yang menjadi penopang kelompok, kompleks Kramat Raya dilanda persoalan pecah waris. Lahan dan bangunan yang selama bertahun-tahun menjadi pusat aktivitas mereka akhirnya harus dijual. Lalu hasilnya dibagikan kepada para pemain. Situasi tersebut memaksa kelompok Miss Cici meninggalkan markas bersejarah mereka di Senen. Demi menyelamatkan kelangsungan kelompok,
Sayyid Harun Bafaqi, putra Abu Bakar Bafaqi, rela menjual rumah pribadinya di kawasan Matraman untuk membangun tempat baru. Pada tahun 1971, basis operasional kelompok ini resmi dipindahkan ke kawasan Angke, tepatnya di wilayah Tambora, Jakarta Barat. Meski harus meninggalkan Kramat Raya, kenangan tentang asrama Miss Cici tetap hidup dalam ingatan para pecinta seni Jakarta Lama. Tempat itu dikenang sebagai ruang komunal terakhir, di mana para seniman tradisional Sunda hidup, berkarya, berlatih, dan membangun solidaritas di bawah satu atap di pusat ibu kota. Perpindahan tahun 1971 kemudian membuka babak baru perjalanan panjang kelompok ini hingga akhirnya mendapat fasilitas tetap dari pemerintah DKI Jakarta di Gedung Kesenian Miss Cici. Dari Kramat Raya hingga Cempaka Putih, perjalanan Miss Cici menjadi bagian penting dari sejarah panjang seni pertunjukan tradisional di Jakarta. Sabab-sababna urang aya kapentingan naon aya sabab-sababna eta teh aya nya mah ieu geranya eta teh jadi lamun kitu teh mah jadi naon peksya apa eta peksya sok yang mana sok bakal pasiannya. Sing hade-hade lamun hasil urang teh sing pasrah kalau jadi ratunya upama teh apa nepikeun ka urang dihukum pati kan bae da urang mah usahanya